Yang pertama adalah biografi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman yang merupakan khatib Masjid Sultan di Miladiyah, Yogyakarta, dan ibunya adalah Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 1868 dengan nama asli Muhammad Darwis. Namun dalam catatan yang berbeda, Muhammad Darwis ini lahir pada tahun 1869. Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Saat beliau kecil, Ahmad Dahlan tidak bersekolah di sekolah yang layak. Oleh karena itu, Ahmad Dahlan benar-benar dibesarkan dan diajarkan Al-Quran oleh ayahnya sendiri. Kemudian, beliau mengajarkan tafsir dan hadis kepada beberapa ulama. Muhammad Darwis ini dibesarkan di lingkungan Kauman, Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang ulama dan aktivis pendidikan asal Indonesia yang dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah. Beliau menghabiskan sebagian besar hidupnya memperjuangkan pendidikan modern dan juga pembaharuan Islam. Beliau juga menjadi tokoh pergerakan keagamaan dan sosial pada zamannya. Selanjutnya adalah biografi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Haji Muhammad Hasyim Asy'ari lahir di Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah atau 14 Februari 1871. Beliau merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara. Ibunya bernama Halimah yang merupakan putri bungsu dari Kiai Utsman dan ayahnya adalah Kiai Asy'ari yang berasal dari Demak. Hasyim Asy'ari merupakan perpaduan dari dua garis keturunan, yaitu darah putih yang merupakan tokoh tegas, kiai dan juga santri, dan juga bangsawan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama dan pendiri Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Beliau dikenal sebagai pemimpin spiritual yang mengedepankan keberagaman dan juga toleransi dalam Islam. Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya pendidikan agama yang inklusif serta memperjuangkan hak-hak sosial dan politik umat Islam. Melalui Nahdlatul Ulama, beliau meninggalkan warisan berupa semangat keislaman yang moderat dan menghargai keberagaman budaya dan tradisi lokal. Baik, yang selanjutnya yaitu pemikiran teologi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Keyakinan merupakan bagian dari teologi agama yang membahas tentang Tuhan, Al-Quran, dan manusia. Ahmad Dahlan sendiri sebenarnya bukan penganut aliran kalam tertentu. Namun jika dilihat dari cara berpikirnya, Kiai Dahlan lebih dekat dengan Asy'ari dan Al-Maturidi, yakni lebih condong kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun akidahnya tergantung pada hikmah sifat 20, khususnya sesuai uraian Imam Sanusi dalam kitabnya Ummul Barohen. Bukan sesuai kalam Asy'ari, sejak awal Ahmad Dahlan konsisten menjaga tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang wajib disembah, hanya kepada Allah manusia harus tunduk pada perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hanya Allah yang maha luar biasa, maha kuat, maha mengetahui, maha tajam. Sederhananya, Allah adalah yang terbaik mutlak. Kiai Dahlan lebih banyak menggunakan penalaran konvensional ketika membahas persoalan agama yang berkaitan dengan Tuhan dan Al-Quran. Selanjutnya, pemikiran teologi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pandangan teologi yang dapat dipahami dari pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah teologi keagamaan yang dikembangkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di kalangan Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah diberi singkatan dengan Aswaja. Sama sekali tidak ada distorsi jika dikatakan bahwa teologi agama Kiai Haji Hasyim Asy'ari disebut teologi agama Aswaja. Teologi Aswaja bergantung pada menjaga adat istiadat Nabi Muhammad, para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Hal ini diakhiri dengan menjaga as-sunnah dan al-jamaah. Aturan hakikinya adalah dengan mematuhi Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas, dan mengikuti salah satu dari madhab. Pemikiran teologi Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat dipengaruhi oleh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hasyim Asy'ari juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap tradisi Islam yang telah ada, sambil mengakomodasi perubahan zaman dengan bijaksana. Meskipun bersifat konservatif dalam pemikirannya, ia juga menekankan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Baik, selanjutnya yaitu Islamofobia perspektif Hasyim Asy'ari.
Dinamika pemikiran Islam Wasatiyah Kiai Haji Asy'ari tidak lepas dari latar belakang sosial, budaya, politik, dan intelektualnya. Hasyim lahir, dewasa, dan berkiprah di lingkungan pesantren dan di lingkungan masyarakat tradisional baik di Jawa, Madura maupun Hijaz, sehingga pemikirannya selaras dengan pemikiran tradisionalisme Islam pada saat itu, merupakan pemikiran Islam mainstream di dunia Islam, termasuk di Nusantara. Di bidang fikih, dia menganut fikih mazhab Syafi'i tanpa menafikan 3 mazhab fikih yang lain. Di bidang teologi, dia menganut Asy'ariyah, dan di bidang tasawuf, dia mengikuti tasawuf Al-Ghazali dan Al-Junaidi Al-Baghdadi. Argumentasi keagamaan pemikiran Islam Wasatiyah Kiai Haji Hasyim Asy'ari tercermin dalam poin-poin berikut. Yang pertama yaitu komitmen keutamaan dan kebangsaan, yang kedua Ahlussunnah wal Jamaah, yang ketiga ilmu sebagai fondasi umat, dan keempat yaitu ilmu dan toleransi. Argumentasi keagamaan pemikiran Islam Wasatiyah Kiai Haji Hasyim Asy'ari terangkum dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah NU yang tawasud, tasawuf, tawazun, dan i'tidal, sehingga dasar argumentasi keagamaan yang berlaku secara prioritas adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad, baik di bidang fikih, teologi, maupun tasawuf yang mengacu pada pemahaman ulama terdahulu. Yang selanjutnya yaitu mengenai hukum Islam, perspektif Islam Wasatiyah atau moderasi sebagai penguatan moderasi beragama yang digalakkan pada tahun 2019 oleh Kementerian Agama. Apabila dicermati, sudah terkoneksi dengan seluruh aspek ajaran Islam itu sendiri, sekalipun masih terlihat makna umum atau global. Secara eksplisit ini dilihat dari segi hukum Islam secara spesifik, ternyata hukum Islam itu sendiri mempunyai ciri yang khas, yaitu wasatiyah. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari menjadi bagian agama Islam. Ada 2 istilah yang digunakan untuk menunjukkan hukum Islam, yaitu syariat Islam dan fikih Islam. Hasbi As-Siddiqi sebagai tokoh penggagas fikih Indonesia sekaligus ulama yang banyak menulis karya-karyanya mengenai hukum Islam, terutama dalam pembahasan ini konsep wasatiyah dalam hukum Islam. Menurutnya, dalam bukunya Falsafah Hukum Islam mengatakan, hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan wasaton, jalan yang tidak berat sebelah kanan dan tidak berat sebelah kiri. Mementingkan kebendaan, inilah yang diistilahkan teori wasatiyah. Menyelaraskan di antara kenyataan dan fakta dengan ideal dan cita-cita. Dari konsep wasatiyah yang tadi saya sampaikan di atas, itu menurut Hasbi As-Siddiqi adalah merupakan teori dalam hukum Islam yang mesti dijadikan landasan oleh umat Islam, bahwa tabiat dan watak Islam itu sangat moderat. Yang tadi saya sampaikan yaitu tidak berat ke kanan dan tidak berat ke kiri, yaitu di jalan tengahnya.